didukung oleh. Nah, coba kita lihat lagi video berikutnya ini. Kelihatannya menyenangkan ya, berenang di antara sampah-sampah itu ya. Berarti mau Nah, renang? enggak, terima kasih. Aja ini nih, mereka ini nih, mereka yang gembira, kelihatan mereka bahagia sekali lihat ya. Gary, aku pernah ya berada di tumpukan sampah ya, dan itu baunya nggak hilang sampai 2 hari itu ya. Nah kalau Gary sampai nyemplung-nyemplung gitu, berapa lama bisa hilang baunya? Enggak, supaya kalau ada yang naksir Gary, dia akan perhitungkan, waduh pacarku ini baunya kira-kira sekian hari. Jadi aku kalau mau ketemu, dia tunggu sampai hari kesekian. Mungkin sekarang kan pakai sabun berapa kali, mungkin mandi 3 kali. Mandi 3 kali, Mandi 3 kali. baru itu sedikit hilang. Semoga hilang terus. Tapi Gary, ini kan teman-teman pasti bertanya, itu kan maaf ya, kadang-kadang kita ketawa hai gitu, glek-glek, telan gitu ya. Itu nggak sakit, nggak Ini ada. 1 bulan kemarin sebenarnya saya di Sidoarjo juga memang langsung nyemplung ke sungai, terus memang jatuh, tapi banyak. Ya ketelan itu ya. Langsung air masuk dan katanya terakhirnya ada E. coli. Iya, E. coli. itu bahaya E. coli kan? dalam 10 hari sakit. Oh 10 hari sakit. 10 hari sakit. Tapi belum kapok akan lakukan itu lagi. Ya, berarti kadang-kadang kan juga gatal banget di Iya. hampir badannya kita. Cuma memang ini harus betul-betul jaga semangatnya, jaga kesehatannya dari teman-teman juga yang ada di lapangan, soalnya biar tetap bisa kerja. Soalnya kan kalau kita tidak bisa jaga badannya sendiri, kesehatan sendiri, kan bagaimana bisa lanjut untuk besoknya. Berarti sekarang kan memang mungkin dari 6 tahun belajar di lapangan, kita betul-betul pemikiran, dulunya memang kan semangatnya semua nyemplung, kita fun lah. Tapi kan kalau semua kena E. coli, gatal-gatal, pacarnya tidak mau cium. Jadi ini gantian sakitnya ya. Yang kamu dulu ya, kamu akan sakit 10 hari. Ya, kamu besok aja supaya 10 hari lagi gitu ya. Sampai sekarang kan teman-teman masih Hidup. Ekosistem mereka, badannya mereka kuat banget. Kuat ya. Cuma mungkin dari anak Prancis saya yang memang tetap jadikan, saya pengen orang Bali, tapi tidak bisa. Nggak bisa. Saya bilang, ya, berarti Ya, harus nggak tahan lah ya, langsung Tidak. 30 sakit ya. Nah, di episode yang lalu ada Jeremy Owen ya. Aku bilang, Jeremy, kamu nggak frustrasi ya menghadapi bagaimana kesadaran masyarakat di Indonesia yang kurang sekali untuk menjaga bumi, menjaga lingkungan. Nah, kalau Gary sendiri bagaimana ya supaya tidak frustrasi, tidak menyerah? Karena ini akan berulang ya, tadi ada ibu-ibu yang buang sampah sembarangan dan seterusnya. Dan itu kalau maaf ya teman-teman, di daerah-daerah itu banyak sekali kesadaran orang buang sampah itu ya, memang sungai itu kayaknya tempat pembuangan sampah. Paling mudah karena dianggap airnya akan mengalir, tidak akan mengotori daerah dia, tapi terserah di sana mau kotor atau tidak. Jadi ada mindset seperti itu yang membuat kemudian banyak orang ya tidak peduli. Nah, bagaimana menghadapi suasana hati satu hari, aduh aku malas sudah, ini kerja berat, banyak yang tidak peduli, tantangannya berat, pemerintah mungkin tidak peduli juga. Nah, bagaimana untuk tetap semangat, tetap membuat teman-teman, ayo kita jangan menyerah. Bagaimana caranya? Yang kita lihat yang mungkin paling ada hasil di bagian komunitas kan. Kalau kita kerja sendiri tidak mungkin bisa habis sampahnya begini kan. Kalau kita setiap hari bersihkan sendiri tanpa ada koordinasi sama warga sekitar, tanpa koordinasi sama pemerintahan kan susah sekali, dan kita kan energinya pasti turun semacam hari sampahnya baru balik, berarti kita kelihatan opportunity-nya di bangun kesadaran di warga sekitar. Berarti sekarang kan kita ada beberapa program di sekolah, termasuk di SD, SMP, biar betul-betul bisa kasih kursus ke anak-anak, biar
mulai dari anak yang paling kecil, biar dia betul-betul bisa pemikiran yang lain dan dia bawa kesadarannya balik ke rumah tertentu. Berarti ini yang memang yang kita butuh. Tetapi setiap kali kita membuat misi besar, kan kalau misi besar kayak yang clean up yang sama ekskavator itu mungkin setiap minggu sekali. Kalau kita biasanya sehari-hari kan di jaring yang agak lebih kecil, mungkin tidak separahnya yang tadi. Tapi seminggu sekali kita ngajak mungkin 100-300 orang, dan ini memang dari kepala dusun, kepala desa, kan menjadikan pahlawan, dan mereka senang banget dan ada sedikit bangga menjadikan pahlawan untuk satu hari. Dan kita pengen kalau orangnya betul-betul bisa lihat dari dari padat menjadikan benih bersih, kan otomatis seperti kalian ada rasanya kan senang banget. Berarti ini yang kita pengen. Bagaimana kalau kita lihat kondisi sungai di Indonesia sekarang kan hampir semua padat sampahnya seperti ini. Bagaimana kalau bisa kembalikan seperti mungkin Bang Andi ada di Banyumas? Banyumas. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Tolong dikasih mic-nya ya. Yang lain boleh bertanya ya. Mungkin ada pertanyaan saya yang tidak mewakili apa yang ingin teman-teman ketahui. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gary Gautama dari jurusan IBM dan kebetulan dari Bali juga. Wih, beli, ada dua Om beli. Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi saya mau menanyakan terkait tentang tadi ada bahas tentang gubernur yang dikritik yang teguran dari presiden. Jadi saya mau menanyakan, menurut Kak Gary, apakah kepemimpinan daerah Bali saat ini sudah cukup serius dan konsisten dalam menangani masalah sampah atau masih perlu langkah yang lebih tegas dan nyata? Dan juga apakah organisasi Sungai Watch dapat dukungan dari daerah setempat? Sekian, terima kasih. Baik, ini menarik ini ya. Karena di beberapa daerah juga ada pertanyaan, apakah pemerintah setempat ikut mendukung apa yang dilakukan oleh para aktivis lingkungan. Nah, kalau di Bali bagaimana? Bagaimana biar kita jaga? Saya nggak ikutan ya, silakan jawab. Saya nggak ikutan, Gary. Maksud saya kan mungkin pemerintah Bali minggu ini akan merilis program baru namanya Gerakan Aksi Bersih Bali, di mana beberapa kan dari Polda, dari TNI akan terjun hampir setiap hari untuk membersihkan beberapa titik. Cuma mungkin kalau kita lihat dari source-nya, virusnya bukan cuma bersihkan sampah di pinggir atau pesisir. Harus kita betul-betul pemikiran di mana source-nya, hulunya di mana. Hulu ya. Dan ini mungkin yang agak kurang untuk Bali, pemerintah Bali kita, biar kita bisa betul-betul menjaga hulunya. Hulunya kan tempat pembuangan liar. Di Bali tetap ada 500 lebih tempat pembuangan liar yang sebesar ruangan ini. Coba dibayangkan, satu tempat pembuangan liar dari mungkin 30 tahun sebelumnya tetap dipadatin dengan sampah orang, tetap dibuangin dan belum ada solusi tertentu. Berarti kan kalau kita ngomongin Bali, tidak cuma Bali Selatan, tidak cuma pantai-pantai yang di para wisata, tapi di daerah gunung ini sejak sekarang belum ada infrastruktur. Dan saya pengen secepatnya kita bisa tetap berkoordinasi. Sampai sekarang kan mungkin dengan kejadian kurve dari Pak Prabowo buka banyak pintu. Sekarang kan semua bupati on red alert. Dia kalau kita WA-nya mereka tetap pengen bertemu. Berarti ini momentum yang sangat-sangat bagus bagi kita. Berarti bagaimana kita bisa tetap dorong energinya yang positif, biar kita cuma kasih semangatnya ke teman-teman pemerintahan. Jangan dibuat malu lagi kan, biar kita bisa cari solusi segera. Baik, jangan sampai tahun depan setelah kita lupa, Presiden nggak marah-marah lagi, situasinya akan kembali lagi. Mudah-mudahan ya. Ini dengan terus dukungan terhadap gerakan Sungai Watch cukup di sana? Ya, mungkin di Bali saja kita sudah 100 pegawai, kita berada di 5 kabupaten, kan di Bali ada 8, berarti masih banyak kerjakan kita kan, seperti yang saya baru sampaikan, masih ada ratusan tempat
pembuangan liar yang harus kita eksekusi. Semoga kita tetap carikan solusi yang baik bagi Bali kita. Tetapi masalahnya kan Bali pulau kecil. Kalau kita compare ke Pulau Jawa, jauh beda. Kita tidak bisa compare dan kontras. Bali bagi masalahnya sampah plastik kayak cute. Pasti kan Bali kalau saya rasa sendiri kan 10 tahun lagi pasti kita bisa selesai masalahnya sampah plastik di Bali. Kalau ombaknya tidak lagi datang. Cuma Pulau Jawa 50 tahun baru bisa. Jadi kita butuh bantuan dari semua teman-teman ini. ya, kita semua sini akan kurve untuk Pulau Jawa. Betul. Supaya Pulau Bali nggak penuh dengan sampah ya. Jadi sebenarnya problem di Jawa lebih besar daripada apa yang kita lihat di Bali. Hanya karena Bali itu tempat wisata dan ini jadi sorotan internasional, maka ini yang diangkat oleh presiden ya. Tapi sebenarnya daerah-daerah lain kurang lebih sama ya, bahkan lebih parah. Karena jumlah penduduk di Jawa itu jauh lebih banyak daripada di Bali. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada kesempatan untuk bertanya? Oh itu. Oke, silakan tanya ke Gary. Oke, aku Andrea Jacqueline Manokoa dari jurusan Business Creation. Aku mau tanya nih ke kakak. Setelah tim Sungai Watch melakukan aksi pembersihan di sebuah titik, itu ada gak sih kesadaran dari masyarakatnya sendiri untuk nggak ngelanjutin buang sampah itu? Karena di beberapa kasus tim pembersihan, itu masyarakat ini malah menjadikan itu sebagai kesempatan. Setelah dibersihin mereka bakal buang lagi. Karena mereka berpikir, oh bakal ada yang bersihin habis ini. Nah, kalau misalnya memang mereka nggak ada kesadaran nih, apakah ada gerakan atau dukungan dari pemerintah untuk menghentikan hal itu? Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan dijawab Gary. Menarik sekali ya. Setelah dibersihin, ada orang bilang, oh udah dibersihin, dia buang lagi di situ. Memang tempat liar kebanyakan kejadian di tempatnya yang ada biasanya ada big banner. Jangan buang sampah di sini. Itu memang tetap orang buang di belakang. Kalau kita akan bersihkan satu tempat, tetap ada koordinasi dengan warga sekitar, tetap ada komunikasi dengan pemerintahan. Cuma masalahnya kembalinya ke infrastruktur. Kalau memang kan ini kita pengen membersihkan hampir semua sungai yang padat. Soalnya kita takutin kalau tidak dibersihkan, kadang-kadang hujan lagi, langsung hujannya bawah ke laut. Dan kalau sampahnya ke laut, jauh lebih susah untuk kita bersihkan. Berarti mungkin kita sudah pernah 20 kali kita pembersihkan satu tempat yang sama. Dan kadang-kadang susah banget diajak kepala dusun atau kalau di Bali klien adat. Soalnya mereka ini kurang miss sekali, kurang paham dengan masalahnya isu infrastruktur atau kadang-kadang. Tapi mungkin yang beberapa circumstances, pemerintah daerah langsung masang semacam CCTV. Dan kalau sudah ada CCTV, memang pemerintah sudah peduli dengan tempatnya itu, kadang-kadang tidak lagi terbuang. Kita juga ada projek untuk namanya revitalisasi, dimanapun kita membersihkan satu tempat pembuangan sebesar ruangan ini, sampai dapat 20 ton sampah plastik, berarti bayangkan 20 dump truck, terus kita nanam beberapa sayuran di tempatnya tertentu, biar warga sekitar udah rubah sekali mindsetnya. Oh ini tanahnya dulu pembuangan, sekarang dipakai untuk sayur bunga, jauh mungkin untuk kita harus rubah mindset lah. Oke, jadi mau buang mereka bilang, sudah sekarang ada tanaman-tanaman di situ ya. Soalnya kebanyakan sungai di Indonesia kan di belakang rumah, kita malu tidak kelihatan. Tapi kalau di Prancis kan La Seine senang sekali kelihatan. Jadi memang kesalahannya adalah membuat rumah di mana belakangnya itu sungai. Jadi dianggap belakang itu tempat buang sampah. Coba harusnya diubah semua rumah-rumah itu ya, menghadap ke sungai ya. River view. Oh iya, river view kan mahal itu ya. Real estate naik. Oke, pertanyaannya tentu sampah-sampah plastik itu kemudian diapakan? Itu kan bisa jadi sampah lagi kalau tidak dikelola dengan baik. Oleh Sungai Watch diapakan sampah plastiknya ini? Betul, berarti setelah kita kumpulkan 30 jenis macam-macam sampah beda, jenis-jenis, kita sebenarnya dari hampir awal project Sungai Watch, kita memang pemikiran ini bagaimana bisa didaur ulang. Berarti low value plastik seperti kresek, kita kumpulkan hampir 40% dari sampah yang kita ketemu di sungai adalah kresek sekali pakai.
Berarti kita tetap test, membuat beberapa macam heat press, heat compression, dimanapun lembar kresek bisa menjadikan papan, dan dari papan tertentu kita ada mesin CNC untuk pemotongan, untuk buat beberapa macam kayak kursi, meja, sampai menjadikan juga rumah dan beberapa bagian kecil. Bisa jadi rumah. Didukung oleh